Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Rizky Yuda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Elzahra dengan NIM 23106-11113 dari kelas Hukum dan HAM kelas R. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan topik yang sangat krusial bagi perjalanan bangsa kita, yaitu mengenai masa depan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, berbicara tentang masa depan, berarti kita harus berani menatap masa lalu, mengevaluasi masa kini, dan merumuskan arah penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri utamanya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, jika kita melihat lembaran sejarah bangsa kita akan menemukan banyak catatan kelam berupa pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Seperti pada peristiwa 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI, penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 hingga 1985, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus Wasior pada 2001 hingga kasus Paniai di Papua pada tahun 2014. Kasus-kasus ini tentu bukan sekedar angka atau catatan di buku sejarah. Mereka merupakan representasi nyata dari hilangnya nyawa manusia, penderitaan keluarga korban, dan utang konstitusional negara yang belum lunas. Pertanyaan besarnya adalah, kemana arah penyelesaian kasus-kasus ini di masa depan? Apakah keadilan bagi para korban akan benar-benar terwujud atau justru terkubur oleh waktu? Untuk melihat masa depan penegakan hak asasi manusia, kita harus memahami instrumen hukum yang kita miliki saat ini. Secara normatif, Indonesia mengenal dua jalur penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang pertama adalah jalur yudisial. Jalur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang ini, penyelesaian seharusnya dilakukan melalui proses penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Kejaksaan Agung, hingga bermuara di Pengadilan HAM. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalur yudisial ini mengalami kemacetan yang luar biasa. Terjadi benturan ego sektoral dan perbedaan standar pembuktian yang berlarut-larut antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kasus terakhir yang diputus melalui jalur ini adalah kasus Paniai pada akhir tahun 2022 lalu, di mana terdakwa tunggalnya divonis bebas oleh pengadilan. Hal ini memperpanjang daftar kegagalan jalur yudisial dalam menghukum pelaku. Karena macetnya jalur pengadilan, muncullah opsi kedua yaitu jalur non-yudisial. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, jalur ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia. Fokus dari jalur non-yudisial ini adalah pengakuan negara atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat, serta pemberian pemulihan hak-hak korban atau disebut dengan reparasi, baik secara ekonomi, jaminan kesehatan, maupun rehabilitasi nama baik. Lalu, bagaimana kita menopang masa depan dari kedua jalur ini? Saya melihat ada 3 tantangan besar yang akan menentukan nasib penyelesaian hak asasi manusia di Indonesia untuk kedepannya. Tantangan yang pertama adalah masalah impunitas dan hambatan politik. Harus kita akui secara jujur bahwa banyak pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu kini memiliki posisi politik yang kuat atau berada di dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini menciptakan budaya impunitas. Sebuah kondisi di mana pelaku kejahatan kebal terhadap hukum karena adanya perlindungan politik. Selama kehendak politik dari pemegang kekuasaan masih lemah, maka masa depan jalur pengadilan akan tetap suram. Tantangan yang kedua adalah konsistensi kebijakan pemerintah. Jalur non-yudisial yang sudah dimulai dengan pemberian kompensasi dan bantuan kepada korban di era Jokowi kemarin kini menghadapi ujian keberlanjutan. Apakah pemerintahan di masa depan
akan berkomitmen melanjutkan pemulihan korban tersebut, ataukah isu hak asasi manusia hanya akan kembali menjadi komoditas politik 5 tahunan yang ramai dibahas saat pemilu, namun dilupakan setelah kekuasaan diraih? Tantangan ketiga adalah faktor waktu. Ini adalah tantangan biologis yang tidak bisa kita lawan. Seiring berjalannya waktu, para saksi kunci, pelaku, dan korban satu persatu meninggal dunia karena usia. Jika negara terus menunda-nunda pengungkapan kebenaran, maka di masa depan kita akan kehilangan semua bukti autentik dan kasus-kasus ini akan berubah dari masalah hukum menjadi sekedar mitos sejarah. Masa depan penyelesaian hak asasi manusia di Indonesia tidak boleh terjebak dalam dikotomi atau pilihan mutlak antara memilih jalur pengadilan atau luar pengadilan saja. Kita harus menerapkan konsep keadilan transisional secara utuh, yang artinya pemulihan hak korban secara ekonomi dan sosial melalui jalur non-yudisial memang harus terus dilanjutkan demi kemanusiaan. Namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memutihkan dosa pelaku atau menghentikan penyelidikan hukumnya. Keadilan yang sejati menuntut adanya pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban hukum demi mencegah kejahatan serupa akan kembali terulang di masa depan. Kesimpulannya, masa depan penegakan hak asasi manusia di Indonesia berada di persimpangan jalan. Ia akan cerah jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan dia akan mati jika kita membiarkan impunitas menang. Negara tidak boleh kalah oleh masa lalunya sendiri. Mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore Pak Rizky Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.